Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada malam hari ini saya kembali duduk bersama kakanda saya, sang tokoh revolusioner, tokoh pemuda yang dari Buton Tengah, kakanda Laode Hasrullah. Selamat malam, kakanda. Selamat malam, saudaraku. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sudah lama saya tidak bertemu dengan beliau, sudah kurang lebih 1 bulan, sehingga hari ini temu kangen silaturahmi sekaligus kita duduk mendiskusikan isu-isu yang ada di Buton Tengah. Kira-kira begitu ya, Bang? Siap, siap, siap. Jadi kawan-kawan Jakpot, kali ini itu kita akan membahas isu yang sangat sensitif dan sempat menjadi kontroversi di media sosial, khususnya di daerah Buton Tengah, di mana kalau kita melihat perkembangan pemberitaan kurang lebih 3-4 minggu yang lalu, ada berita yang sangat viral yang judulnya itu bahwa pemerintah Kabupaten Buton Tengah sedang mempersiapkan peraturan daerah terkait proses pencalonan kepala desa. Jadi di dalam proses pencalonan kepala desa itu direncanakan bahwa setiap kepala desa yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka dia harus wajib memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 atau sarjana. Kemudian harus bisa atau pintar mengaji dan bisa menjadi imam. Tentu ini menjadi berita yang sangat hangat dan jadi buah bibir bagi kalangan para pemikir, para aktivis, para pengamat yang ada di Buton Tengah. Nah, kebetulan malam ini saya berada sama Bung Laude Hasrullah, maka kita akan mendiskusikan itu. Jadi kira-kira bagaimana, Bang, dengan pengantar ataupun apa yang saya sampaikan tadi itu, rencana pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah untuk menerbitkan itu peraturan bupati bahwa calon kepala desa harus memiliki pendidikan minimal S1 dan harus pintar mengaji dan harus bisa menjadi imam. Kira-kira bagaimana itu? Ya, baik. Terima kasih, Bung Aji Buton, saudaraku yang telah mengundang lagi saya di podcast yang luar biasa ini, Jangkar Politik. Jangkar politik. Ya. Tidak lupa saya menyampaikan lagi mungkin ya apresiasi yang setinggi-tingginya buat saudaraku Bung Aji Buton yang sudah membuka ruang Ya. wadah untuk kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, atau paling tidak apa yang menjadi unik-unik kita lah begitu, Ya. sebagai masyarakat begitu yang memperhatikan kondisi perkembangan daerah kita tercinta, khususnya di Buton Tengah. Iya, tadi sudah cukup panjang saudaraku mengulasnya tentang wacana yang mungkin itu menjadi pro kontra mungkin di atau polemik di tengah masyarakat ya. Baik ya, mungkin kalau kita menelisik ya, warga masyarakat Buton Tengah ini kan pada umumnya itu adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adab moral, yang baik itu ketika kita berada di kampung tercinta, terlebih ketika kita itu berada di daerah-daerah perantauan. Memang kita sangat dikenal dengan nuansa religius seperti itu. Kita punya nilai sopan santun, saling menghargai, sehingga itu yang menjadi semacam identitasnya kita begitu. Bagaimana orang-orang Buton Tengah itu bisa dikenal karena adabnya tadi itu ya, atau moralnya itu. Iya. Ya, kembali ke pertanyaannya saudaraku tadi, bahwa untuk pencalonan calon kepala desa dan kalau tidak salah juga mungkin kepala lingkungan juga Iya, begitu ya di termasuk kepala lingkungan. desa-desa. Untuk calon kepala desa misalnya dia harus punya
apa minimal syarat pendidikan itu S1. Nah, ini akan menjadi apa namanya? Oh, menjadi pertanyaan untuk kita ya. Apa Iya, yang melandasi sehingga sehingga kita itu harus dibuatkan syarat seperti itu ya. Karena kan kalau kita telusuri atau kita baca dalam peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang desa ini kan kalau tidak salah itu dia untuk strata pendidikan seorang calon kepala desa itu kan hanya S1 SMP begitu. SMP. SMP Nah, kan atau mungkin SMA lah apa itu iya, apapun itu. Tapi kan kalau kita pakai standar yang tinggi itu sampai harus S1 itu kan menjadi apa hambatan juga untuk calon-calon pemimpin yang eh, apa yang punya potensi besar begitu yang punya punya kemampuan tuh tapi dia terhambat oleh apa namanya syarat formal gitu ya itu kan tadi akan menghambat apakah itu calon-calon pemimpin itu atau calon-calon kepala desa itu eh, apa namanya harus diambil dari orang-orang yang baru menyelesaikan studinya begitu kan ya dimana kalau kita lihat bahwa untuk generasi-generasi kita ini yang misalnya lahir tahun 60-an, 70-an dan mungkin bahkan 80-an ya, 90-an itu kan eh, tingkatan pendidikan kita itu kan masih sangat rendah begitu di masyarakat ya. Artinya mungkin ada yang hanya tamat SMP, tamat SMA atau juga ada yang hanya tamat SD, bahkan ada yang tidak menamatkan SD atau mungkin tidak sekolah sama sekali kan itu ada masyarakat kita di desa-desa apalagi desa-desa terpencil tuh. iya. Jadi dengan adanya persyaratan itu apakah kita memang apa sudah apa namanya melakukan penelitian mungkin atau bahwa sudah tingkatan pendidikan di masyarakat itu sebenarnya sampai sejauh mana begitu? Apakah memang rata-rata kita sudah menamatkan sarjana begitu di masyarakat? Seperti itu. Itu mungkin tuh tingkatan pendidikan ya. Lain halnya lagi dengan tingkatan apa namanya harus bisa mengaji. Ini lagi nih menjadi tanda tanya kita ini. Karena kalau mau dinilai, bagaimana caranya kita mau menilai itu orang yang pintar mengaji itu? Apakah dia bisa menghafalkan ayat-ayat pendek kah, atau bagaimana? Atau dia harus mengaji tingkatan ikro atau mungkin Al-Quran besar begitu ya? Misalnya seperti saya ini kan misalnya hanya tamatan Ikro 5 misalnya. Iya. Apakah bisa misalnya persyaratan saya yang hanya menamatkan Ikro 5 itu untuk masuk dalam persyaratan begitu, Bapak pintar mengaji. Kalau memimpin sholat kalau Ikro 5 kan belum sampai di itu di ayat-ayat pendek begitu begitu itu. Misalnya tuh. Iya. Jadi ini harus kita apa namanya tinjau kembali nih. Apakah sudah sesuai dengan apa kondisi masyarakat kita hari ini. Ya saya mungkin seperti itu saudara. Iya. Jadi begini, Bang. Salah satu yang menjadi tujuan untuk ditetapkannya bahwa harus S1 kemudian harus pandai ngaji ini kan bagaimana untuk menciptakan para calon pemimpin yang berkarakter, bermoral, beretika baik, Mm. melalui nilai-nilai agama dan background pendidikan tadi. Apakah kita melihat secara uh, rasional terkait hal itu, ini akan sesuai atau apa akan bisa diterima oleh masyarakat ataupun para calon-calon kepala desa yang ada di Buton Tengah? Karena ini kan masih sebatas wacana ataupun persiapan perumusan peraturan bupati ini untuk menerbitkan itu. Kira-kira kalau dari versinya Abang sebagai tokoh pemuda melihat ini bagaimana itu? Oh iya iya. Artinya ini masih dalam tahap rencana begitu ya. Ya, Ya meskipun ini kan kalau memang betul-betul tidak mendapatkan penolakan atau mungkin tidak ada yang bisa menyanggah, itu akan berlaku nanti ya. Kalau saya begini ya, eh, tentu kita sangat menghargai niatan
Pak Bupati, dan saya yakin pasti beliau punya niat yang baik untuk bagaimana kita memperbaiki moral akhlaknya kita, untuk membangun akhlak masyarakat Butontenga, untuk memperbaiki, untuk meningkatkan karakter masyarakat ya. Nah, itu tentu melalui pemimpin-pemimpinnya. Tetapi apakah harus melalui prosedur formalitas seperti seperti harus, misalnya harus eh, tamat sarjana begitu? Ya, seperti itu ya. Artinya begini, jangan sampai tadi yang sempat kita singgung, di suatu desa tertentu misalnya, itu misalnya yang ada sarjana itu hanya mungkin generasi-generasi yang masih muda lah begitu, Iya. masih umur-umur misalnya masih sangat muda, tiba-tiba misalnya hanya karena dia yang punya persyaratan misalnya S1, hanya dia memenuhi syarat menjadi kepala desa begitu ya. Ya, pertanyaannya kemudian, apakah dia sudah punya pengalaman yang cukup begitu sebagai pelayan publik begitu ya. Ya, sementara mungkin masih ada figur-figur lain yang meskipun mungkin bukan S1, tapi dia punya kemampuan bagaimana bisa berinteraksi dengan masyarakat. Ini kemampuan memimpin, kemampuan manajerial, kemampuan bagaimana mengelola pemerintahan, kira-kira Iya, begitu ya, Pak. artinya dia sudah, paling tidak begini, dia sudah banyak mengenal karakternya masyarakat yang ada di situ. Kan kayak tadi, masyarakat di desa-desa ini kan, apalagi yang terpelosok itu kan banyak juga yang tidak punya pendidikan, atau mungkin tingkatan pendidikan itu masih sangat rendah. Bagaimana kita mau mau memimpin masyarakat ini kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan mereka? Bagaimana kita membawa apa namanya, komunikasi bahasanya kita kepada mereka? Kan seperti itu. Intinya kan ini kan kita pemimpin ini kan untuk kepentingan masyarakat begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya yang memimpin mereka ini orang yang mohon maaf hanya karena dia punya eh, selembar ijazah misalnya S1, kemudian hanya dia yang memenuhi syarat begitu. Sementara ya yang apa, calon-calon pemimpin atau figur-figur yang lain itu yang punya kemampuan itu hanya karena tidak punya apa namanya, ijazah S1 misalnya, sehingga dia harus tersingkir begitu dari Hanya karena persoalan untuk prosedur. persoalan prosedur ya. Nah, dia kemudian Betul. begini Bang. Ya. Ini kan rencana pembuatan aturan ini kan menjadi sangat menarik untuk dibahas ya. Karena kan kalau kita lihat lebih jauh, bahwa untuk syarat pencalonan sebagai anggota DPR saja, kok saya tidak salah Nah itu SMA. lagi. Kemudian bupati wali kota saya kira juga mungkin seperti itu. Apalagi mungkin di tataran presiden pun pernah memakai aturan bahwa calon presiden SMA. Di masa sekarang, misalkan ada di struktur pemerintahan paling terendah, misalkan dalam hal ini desa, kok dia lebih sulit syaratnya dibandingkan jabatan-jabatan yang lain yang dianggap cukup besar cakupan kewenangannya. Kira-kira Iya. itu abang melihatnya bagaimana? Iya iya, ini menarik ini. Ini berarti tadi betulnya dari apa, persyaratan pendidikan dulu ya. Ah, se Sependek juga yang kami ketahui, eh, aturan tentang apa, tentang pemilihan kepala desa itu ya, mungkin ada, kalau tidak salah itu di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 itu ya. Itu menyatakan salah satu poin persyaratannya itu, saya pikir itu hanya eh, minimal tamat sekolah menengah pertama SMP. Iya. Ya, artinya ketika langsung ada lompatan dari SMP, tamatan SMP langsung ke sarjana, ini kan agak agak jauh juga ini, jauh juga ini. Maksudnya apa landasan landasan pemikirannya begitu? Oke, kalau misalnya seorang pemimpin itu harus eh, betul-betul yang terbaik dari segi pendidikan, setuju itu. Eh, Kalau pemimpin itu harus memiliki akhlak moral yang baik, tidak korupsi,
tidak mengambil haknya orang lain, Iya. tidak sewenang-wenang. Saya setuju itu. Tapi kalau misalnya dia harus diformalkan dengan kemudian mengorbankan figur-figur terbaik yang lain yang memenuhi syarat hanya karena tadi selembar ijazah dan harus pintar mengaji dalam tanda kutip, gitu ya. Ya, itu kan akan merugikan masyarakat juga pada akhirnya. Iya. Kalau saya seperti itu. Jadi mungkin juga dalam aturan itu bahwa ada juga kewenangan misalnya pemerintah daerah untuk bagaimana mungkin bisa melengkapi persyaratannya. Apakah yang dimaksud dengan melengkapi atau menambahkan itu adalah dengan meningkatkan level syarat pendidikan kah? Atau misalnya mungkin dia punya syarat pengalaman apa begitu yang bisa dijual kepada masyarakat Iya, begitu. iya. Tapi kalau kemudian langsung kita bahwa pemerintah daerah bisa menambahkan dengan cara menambahkan aturan itu dalam kekhasan wilayahnya dengan menambahkan strata pendidikan, itu kan eh, semestinya dikembalikan dulu kepada masyarakat apakah mereka mau menerima persyaratan seperti itu, ya kan? Jadi jangan sampai ini menjadi apa semacam semacam cara lah untuk bagaimana bisa memangkas calon-calon yang lain ya yang punya Iya. potensi seperti itu. Ini mungkin bukan mungkin ini kekhawatiran kita seperti itu ya. Ah, jadi apalagi tadi dengan persyaratan misalnya harus pintar mengaji nih. Iya. Maksudnya ini saya yakin sebetulnya mungkin Pak Bupati punya niatan yang baik ya. Bagaimana memperbaiki akhlak moral calon-calon pemimpin di tingkatan terendah, kepala desa dan kepala lingkungan. Tapi dengan harus bisa mengaji ini, siapakah yang memberikan masukan seperti itu? Mungkin bisa nanti diundang atau bisa juga dia berbicara kepada publik Apa urgensinya ini apa harus pintar urgensinya mengaji, harus pintar mengaji begitu. apakah dengan pintar mengaji ini kemudian langsung cara kepemimpinan dia bagus, atau dengan pintar mengaji ini dia dapat memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat yang dia pimpin, atau seperti apa Iya, kira-kira iya. begitu? Tadi mengaji ini dalam konteks apa ini? Apakah dia mengaji, dia memahami ayat Al-Quran kah? Kan mengaji juga. Atau dia bisa mengaji, bisa melafalkan ayat-ayat, atau Bisa mengamalkan begitu. Atau ada tingkatan-tingkatan misalnya tadi misalnya mengaji ikro berapa, ikro satu seperti saya misalnya ikro 5 tadi itu. Iya kan? Saya kan tamat ikro 5 kan. Jadi ini pada 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 level yang mana ini? Pada spektrum yang mana dia masuk ini? Maksudnya di wilayah yang mana dia masuk ini mengaji ini? Tadi ya, apakah dia bisa memaknai ayat ini? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu kan mengaji juga itu. Iya. Atau harus dengan lagu-lagunya seperti Hafiz di Musabaqah Tilawatil Quran kah? Ini harus diperjelas dulu pintar mengajinya itu ya. Jadi ini pasti menjadi polemik sama ini tingkatan pendidikan tadi dengan pintar mengaji, apalagi bisa memimpin sholat ini. Iya. Tidak semua juga yang pintar mengaji itu bisa memimpin sholat juga. Ini kan memimpin sholat itu harus yang paling tua, yang lebih tua, yang fasih membaca Al-Quran tuh, yang gerakannya itu harus, gerakan sholatnya itu harus tertib, seperti itu kan. Kemudian dia punya adab, punya ilmu keagamaan. Berarti ini kita mau mengarah ke mana sebetulnya? Kembali ke Pak Saudaraku. Berarti dalam hal ini Abang ingin sampaikan bahwa harus jelas ini apa yang menjadi syarat-syaratnya ini, dari mulai misalkan bacaan Al-Quran ini bacaan yang seperti apa, apakah hanya disampai di sekedar bacaan atau sekedar sampai mengartikan daripada ayat itu, atau sampai di tingkat mengamalkan. Karena kan tujuannya ini adalah bukan hanya soal pemerintahan ini, perbaikan sistem pemerintahan, tapi pendidikan moral dan karakter tadi ini terhadap semua calon-calon kepala desa ini. Apakah dengan bisa mengaji ini kemudian bisa merubah moral mereka, bisa membentuk karakter mereka dengan ukuran bahwa dia harus bisa mengaji ini? Kira-kira bagaimana itu? Itu dia.
ya maksudnya niatnya yang baik itu adalah memperbaiki moral, itu mungkin kunci utamanya ya, memperbaiki moral pemimpin, memperbaiki akhlak, kemudian bagaimana akhlak yang baik itu juga menjadi apa namanya, pegangan daripada seluruh masyarakat ya. Tapi tadi kalau saya diformalkan atau harus diprosedurkan bahwa dia harus harus S1, harus pintar mengaji, ini saya kira ini juga yang menjadi batu sandungan nanti untuk figur-figur yang lain, kasihan, yang punya potensi, yang mungkin tadi dia hanya sampai tingkatan hanya tamat SMA, yang secara undang-undang sudah memenuhi syarat begitu, hanya karena misalnya juga dia harus S1, gugur lagi dia, belum lagi mengajinya nanti seperti apa, iya kan? Jadi saya kira niatan yang baik itu juga tidak tidak jangan sampai juga merugikan ya figur-figur yang lain yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat untuk bisa menentukan pilihan terbaiknya. Kalau moral, misalnya mau cari mencari pemimpin yang punya moral terbaik kan nanti dikembalikan kepada masyarakat kan. Masyarakat akan memilih pemimpin yang seperti apa. Seperti itu. Jangan jangan dipangkas juga karena misalnya dia tidak tidak sarjana misalnya, tidak pintar mengaji dalam terjemahannya kita begitu. Kemudian dia tersandung kasihan figur-figur yang potensial begitu. Oke. Iya. Apakah ada keterkaitan antara rencana peraturan bupati terkait bahwa dia harus pintar mengaji S1 ini dengan visi misi daripada kepemerintahan sekarang, Bang? Bahwa kota santri, kota pendidikan, maka Hmm. semua calon-calon kepala desa, semua kepala-kepala lingkungan, semua OPD ataupun semua eselon 3, eselon 4 itu harus bisa mengaji, bisa menjadi imam dan lain-lain. Iya, itu pasti subjektif itu penilaian yaitu kalau misalnya kalau kalau di apa di lingkup OPD saya kira itu sah-sah saja karena memang itu hak prerogatifnya Pak Bupati untuk mengangkat, memutasi mungkin atau mungkin eh, bisa mungkin bahkan juga mungkin bisa memberhentikan yang tidak yang apa pimpinan-pimpinan OPD yang tidak kompeten ya. Ya, tapi kemudian kalau misalnya juga pada saat dia mau menduduki posisi tertentu di OPD itu sebagai kadis, sekjen atau semuanya itu mungkin harus pintar mengaji, ya silakan saja itu kan itu mungkin bagian dari salah satu prasyarat untuk bagaimana meningkatkan apa dalam tanda kutip tadi akhlak moral dari para pimpinan-pimpinan OPD kan itu kan dipilih langsung atau diseleksi langsung oleh Pak Bupati begitu. Tapi kalau misalnya dalam wilayah atau dalam eh, apa maksudnya untuk pemilihan kepala desa ini dan kepala lingkungan yang dipilih oleh kepala-kepala desa ini, saya kira itu harus kembali kepada standar yang tidak begitu tidak juga memberatkan begitu setiap calon pemimpin. Ya makanya tadi saya bilang ini kita arahnya ini sebenarnya kita mau kemana ini? Kita ini daerah kita ini apakah kita mau buat juga eh, apa pengertian yang religius ini harus harus apa namanya harus bisa mengaji seperti apa yang dia maksud ini Iya. harus pintar mengaji ya memang rata-rata kayaknya kita ini sebenarnya kalau kita di kampung ini kita malu kalau kita tidak pintar mengaji kan Iya. begitu pada umumnya kita ya meskipun juga mungkin masih terbata-bata ada yang masih terbata-bata ada yang mungkin apa namanya tidak bisa membedakan hukum-hukum bacaan gitu ya antara mana mana harus dikasih bunyi mana yang harus dibunyinya disamarkan kan begitu kan cara-cara apa namanya membaca Al-Quran begitu kan tapi itu kan tadi yang kalau kita kembali kepada harus pintar mengaji itu dia dalam dalam wilayah mana ini mengerti dan hukum-hukum bacaannya kah atau mengerti cukup hurufnya saja seperti saya yang sampai di Ikro 5 itu eh,
atau misalnya juga dia harus bisa melantunkan dengan merdu begitu dengan bagus. Itu kan harus kita batasannya di mana ini. Iya. Ya. Nah, itu tadi jangan sampai ini justru menjadi momok ini untuk calon-calon figur-figur ke depan ini karena persyaratan-persyaratan yang dianggap itu justru menjadi beban untuk mereka begitu. Belum lagi yang harus strata harus S1 tadi tuh. Jadi kan ini semua masih tahapan. Tahapan dalam hal bagaimana mempersiapkan Perbup itu. Nanti mungkin kalau memang jadi dapat dilihat mungkin terjemahannya nanti ketika Perbupnya itu sudah rampung ya. Oh iya, iya. Jadi kira-kira bagaimana ini Bang harapannya terhadap Buton Tengah, kemudian saran apa saja yang bisa disampaikan melalui podcast ini? Oh iya, iya, iya. Saran ya. Ya maksudnya eh kalau untuk kalau saya mudah-mudahan kepemimpinan Pak Bupati ini bisa berjalan dengan baik dan kita sendiri, saya, Anda juga semuanya sangat menghargai niatan baik tadi untuk bagaimana kita membangun Buton Tengah yang kita cinta ini dengan akhlak moral yang tinggi, kemudian itu dimulai dari para pemimpinnya kita, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, sampai di kelurahan, sampai di lingkungan-lingkungan begitu ya. Tetapi kemudian yang menjadi tanda tanya kita tadi itu bahwa prosedur-prosedur yang tadi formal itu jangan juga kemudian membatasi ya, membatasi ruang gerak dari figur-figur yang kita anggap potensial, yang punya kemampuan untuk mengelola desa dan di lingkungan masing-masing, jadi kepala lingkungan, eh, tidak terhambat oleh syarat-syarat formalitas itu juga bisa disalahgunakan ya, salahgunakan. Karena kalau kita mau lihat bahwa semua itu harusnya dikembalikan kepada masyarakat, jangan membuat apa namanya persyaratan-persyaratan itu yang nantinya akan menjadi apa batu sandungan atau jadi apa istilahnya hanya untuk eh, mungkin dalam bahasa membunuh karakter ya figur-figur yang lain begitu. Tapi insya Allah kita mendoakan semua yang terbaik ya untuk daerah kita. Oke, baik, Ya. terima kasih. Baik, kawan-kawan Jakpot sekalian, itu pembahasan kita pada malam hari ini terkait rencana penerbitan peraturan bupati untuk calon-calon kepala desa dan kepala-kepala lingkungan yang ada di Buton Tengah. Nantikan terus, tonton terus podcast kita Jangkar Politik dengan membahas isu-isu terkini yang ada di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara maupun secara nasional. Oke, Bang, terima kasih Terima kasih atas waktu Bang. dan kesempatannya. Semoga ada waktu lagi di selanjutnya kita bisa bertemu dan membahas isu-isu yang lebih bagus lagi. Amin, amin. Terima kasih saudara. Terima kasih. Salam Jakpot.